Kelas 12 telah di depan mata. Ini adalah pertempuran terakhir di SMA. Semakin dekat dengan universitas impianku, semakin padat jadwal yang berlaku. Aku tidak bisa main-main lagi karena ini adalah pertempuran terakhirku. Tak hanya aku yang gugup, tapi semua siswa sudah pasti merasakannya karena akan mengawali masa dewasanya. Meninggalkan masa remaja yang menyenangkan itu. Tapi tidak denganku. Semenjak kejadian api unggun, aku mulai bergerak untuk mengabaikannya. Aku mencoba fokus untuk menghadapi kehidupanku selanjutnya. Sayangnya, aku bisa goyah dengan mudah jika aku melihatnya. Aku berusaha menjauhinya. Walaupun menyakitkan, tapi aku tidak bisa menutupi rasa sakit ini di depannya. Kelas 12, kelas yang sangat hektik dari yang kusangka. Semua program dikerahkan untuk mendukung masa selanjutnya di universitas. Sekolahku mengadakan program kelas tambahan semacam pemantapan untuk mempersiapkan ujian akhir kelas 12. Langkah pertama untuk memasuki universitas impian dengan nilai yang mencukupi. Terutama pada mapel killer perlu nilai yang bagus jika memilih jurusan yang berkaitan dengan itu. Semua guru per mapel dikerahkan untuk mengatur jadwal kelas tambahan pada masing-masing kelas. Kelas akan diadakan setelah pulang sekolah, 2 kali dalam seminggu. Jadwal para siswa yang bentrok dengan eskul perlu diubah sehingga kemungkinan bisa mundur menjadi malam. Semua sudah disesuaikan. Kami para siswa tinggal terima hasil jadwalnya. Di luar hal itu, seperti les tambahan, kita perlu mengubahnya sendiri menyesuaikan di luar jadwal program sekolah. Aku telah mengaturnya dengan baik agar jadwal lesku tidak bentrok. Beberapa bulan telah berlalu. Aku terus semangat untuk mengejar tujuanku. Universitas impianku. Les yang aku laksanakan juga berfokus pada soal dan materi ujian masuk universitas. Aku dan Alden juga belajar bersama mengenai materi-materi itu. Kami saling berdiskusi untuk menyelesaikannya. Les hari itu berjalan malam hari karena tidak ada jadwal lagi setelah jadwal malam. Mau tidak mau, aku harus mengikutinya. Walaupun kami semua telah pulang dari sekolah, tapi kami terus belajar untuk mempersiapkan ujian masuk universitas. Keringat kami yang bercucuran pasti membuahkan hasil yang bagus. Usaha kita tidak akan mengkhianatinya. Selagi semangat belajar masih ada, kita aman dan akan berkembang. Malam itu dingin dari biasanya. Angin terus berhembus sehingga menusuk tulang rusuk kami. Angin malam yang diam-diam menghanyutkan. Aku dan Alden yang telah selesai dari tempat les itu segera pulang. Alden juga menaiki bus sama sepertiku. Kami berjalan di malam yang dingin itu menuju halte. Sayang, arah bus kita berbeda. Rasya, kamu hati-hati ya, jangan kemana-mana, tunggu sampai busnya datang ya. Kalau ditawarin orang, jangan mau. Alden berpesan sebelum menaiki bus yang sudah sampai di situ. Aku pun tersenyum karena perhatiannya. Siap, kamu juga hati-hati pulangnya, sampai jumpa. Aku melambaikan tangan kepadanya. Alden segera memasuki bus dan duduk di dekat jendela. Dia bisa melihatku dari kaca jendela itu. Alden tersenyum dari balik jendela bus itu. Aku memperhatikan bus meninggalkan halteku. Hanya sedikit kendaraan yang berlalu lalang karena malam yang dingin itu seakan membekukannya. Langit malam yang dipenuhi bintang. Seakan aku teringat kejadian di hutan itu bersama Zaka. Bintang itu mengingatkan pada Zaka yang menunjukkan bintang yang sama saat di hutan itu. Sungguh aku tidak tahu bagaimana ini akan berjalan. Aku bergumam. Bus yang telah kutunggu telah datang. Aku segera masuk dan mencari spot favoritku. Sayang sudah tidak ada dan aku duduk di belakang. Aku memasang earphone-ku untuk menemani malam yang dingin itu. Setelah bus sampai di halte kompleksku, aku mencoba mampir ke supermarket dekat halte itu. Aku haus karena dinginnya malam itu seakan mencekik tenggorokanku. Airku habis. Aku harus minum sekarang. Aku melihat tumblerku. Langkah kakiku menuju supermarket yang agak ramai yang terang benderang. Aku mendatangi etalase khusus minuman. Aku membuka kulkas untuk mencari minuman favoritku. Setelah menutup kulkas itu, tak sengaja aku melihat laki-laki di pojok yang sedang memilih jenis bir kaleng. Seperti tidak asing dengan tubuh itu. Setelah aku mencoba berjalan mendekatinya, ternyata dia Kairen. Kairen sedang bingung memilih jenis bir kaleng mana yang menarik perhatiannya. Aku segera menghampirinya.
Tepat di sebelah etalase bir itu ada sejajar kopi kaleng. Aku segera mengambilnya dan memberikannya ke Kairen. Mabuk tidak akan menyelesaikan masalahmu. Aku mengulurkan kopi kaleng itu. Kairen yang tidak menyadari kehadiranku terkejut karena aku memilihkan kopi kaleng itu. Tatapannya seakan penuh keputusasaan. Cepat bayar ini dan kita minum bersama di depan. Kairen menerima pemberianku dan aku meninggalkannya untuk membayar minumanku. Kairen meletakkan bir itu pada tempatnya dan menuju ke kasir untuk membayar kopi itu. Aku yang sudah dulu keluar kemudian duduk di depan supermarket itu. Aku segera membuka minuman itu dan menegaknya. Lega sekali dan segar. Aku menikmati minuman itu meluncur ke tenggorokanku. Kairen keluar dari minimarket dan segera duduk bersamaku. Katanya mau minum bareng. Kairen tersenyum dan menarik kursinya. Kamu kelamaan, sudah kering tenggorokanku. Aku menjawabnya. Kairen tersenyum sambil membuka tutup kaleng kopi itu. Dia segera menegaknya. Enak kan, mending ini daripada yang kamu ambil tadi. Aku tersenyum melihatnya menegak kopi itu. Memang kamu pernah minum bir itu? Kairen yang menggoda dengan senyumannya. Pokok nggak enak minuman itu, jangan beli lagi ya, pahit banget ngalahin jamu. Aku berusaha membohonginya dengan tingkahku. Kairen tersenyum melihat aku menjelaskan rasanya. Dia tahu aku belum pernah mencobanya dan hanya percaya apa yang aku katakan karena aku bertingkah sangat lucu di depannya. Semua masalah pasti bakal selesai asal kita tidak tergoda pada cara yang buruk. Aku segera berdiri untuk pergi. Kairen yang menyadari aku akan meninggalkannya hanya tersenyum dan menoleh untuk melihat langkahku. Gadis yang lucu, Kairen bergumam dan menegak kopinya. Weekend yang tiba saat di ujung hari hektik kelas 12 sedikit memberi semangat kepadaku. Aku berencana menghabiskan hariku di taman pusat kota. Aku ingin duduk dan menikmati bunga yang bermekaran di sana. Udara yang sejuk di taman itu menarikku untuk mengunjunginya. Aku berangkat menggunakan bus untuk pergi ke pusat kota. Pagi sekali aku berangkat karena aku sungguh ingin menghirup udara yang segar di sana. Sungguh nyata pepohonan yang rindang dan bunga warna-warni yang bermekaran serta embun di sana yang masih otentik. Aku berjalan-jalan di sana. Langit masih agak gelap karena aku berangkat terlalu pagi. Walaupun mentari pagi perlahan menunjukkan sinarnya. Beberapa orang juga jogging di taman itu. Aku hanya berjalan dan menikmati udara itu. Suara burung-burung pagi sudah bersaut-sautan untuk memulai hari yang tenang ini. Sudah lama aku tidak melihat banyak embun seperti ini. Aku mengamati sekitar. Hawa dingin perlahan memudar karena sinar mentari menampakkan sinar hangatnya pagi itu. Terasa terang semua yang ada di taman itu. Aku bisa melihat jelas warna bunga yang bermekaran dan pohon hijau di sana. Sungguh indah. Banyak para keluarga yang juga piknik hari itu. Aku mencoba membeli sandwich di minimarket dekat taman karena rasa laparku mulai memanggilku. Aku membawanya kembali ke taman dan duduk serta memakannya di dekat rimbun bunga. Sungguh tenang dan nyaman. Aku menegak minumanku untuk melegakan dahaga. Aku mengeluarkan ponselku dan memotret bunga di samping tempat dudukku. Bunga kuning yang bermekaran bersama teman-temannya mencerahkan hariku dan sarapanku pagi itu. Banyak pengunjung yang membawa hewan peliharaannya di taman itu. Kulihat anjing husky dengan bulu yang lembut sedang berjalan riang gembira melewatiku. Aku tersenyum melihat bulunya yang sangat lembut dan wajahnya yang lucu. Silih berganti aku melihat banyak orang yang jogging. Sekian banyak orang yang jogging, aku melihat Hachiro sedang jogging di taman pagi itu. Baju hitam dan sepatu putihnya dengan postur yang tegap. Terlihat dari seberang jalur tempat dudukku. Tak jauh dari situ, aku yang sedang mengunyah sandwichku perlahan berhenti. Jangan sampai dia ngelihat aku di sini. Aku menunduk. Tak lama dari itu, dia menatap pandang dari jauh. Dia melihat keberadaanku. Dia berhenti dan segera menghampiri tempat dudukku. Jangan kesini, kumohon. Aku segera bangkit untuk pergi. Tapi langkahku terhenti oleh panggilannya. Rasya, berhenti. Dia berlari menghampiriku. Aku yang terdiam kaku. Dia menepuk bahuku. Perlahan aku berbalik. Kamu di sini juga? Sudah lama. Dia tersenyum sambil keringatnya menetes. Iya, aku mau lihat embun tadi. Ya udah ya, aku mau balik.
Aku segera berbalik dan berjalan perlahan. Sebentar, ada yang aneh denganmu belakangan ini. Kenapa kamu terus menjauhiku? Hachiro bertanya penuh tanda tanya. Aku menjawab pertanyaannya tanpa berbalik. Gak ada, aku baik-baik saja, aku gak jauhin kamu. Aku pamit dulu. Aku menjawabnya dengan datar dan langsung meninggalkannya. Kutinggalkan Hachiro dengan penuh tanda tanya. Aku berjalan menghampiri halte bus untuk pulang. Kenapa aku harus melihatnya di hari yang tenang ini? Aku hanya ingin menikmati hariku yang tenang. Tolong menjauhlah. Aku menyalahkan situasi. Tak lama bus datang. Aku segera naik. Aku memasang earphone-ku untuk mendengarkan lagu favoritku. Alunan merdu suara dan instrumen balada yang menenangkan pagi itu. Hatiku yang masih belum sembuh harus bergulat dengan keberadaannya lagi. Rasanya cinta sepihak dan bertepuk sebelah tangan ini makin hari makin menyakitkan jika aku melihatnya terus-menerus. Hari esok tetap berjalan seperti biasa. Upacara peningkatan sabuk taekwondo. Aku harus menghadirinya. Semua siswa yang naik tingkatan sabuk diresmikan dalam eskul taekwondo. Akhirnya aku mendapatkan sabuk hitam itu. Kami semua berterima kasih kepada ketua eskul karena telah membimbing untuk terus berkembang dalam sekolah ini. Sekaligus upacara perpisahan untuk eskul taekwondo karena harus segera ganti periode dan merekrut anak peserta baru. Seiring berjalannya waktu, kami semakin dewasa. Sudah saatnya kami melanjutkan prestasi kita di luar sekolah ini karena sebentar lagi kita akan lulus. Penuh haru perpisahan itu karena sungguh sangat berkesan di benakku. Aku belajar bermacam teknik untuk mengembangkan kemampuan bela diriku. Selain itu, aku menorehkan prestasi di eskul ini. Pernah aku menendang sangat kuat alat peraga hingga kakiku keseleo. Semua karena semangatku yang sangat tinggi. Semua hal itu yang aku jalani selama ini meninggalkan kenangan yang gak akan aku lupakan. Aku menikmati prosesnya di sini. Tak hanya itu, eskul lainnya juga mengadakan acara perpisahan karena akan ganti periode. Eskul perpustakaan yang kuikuti menyelipkan event terakhir bertema After This Day. Event itu mengajak semua siswa dalam eskul perpustakaan untuk memberikan pemikirannya tentang tema itu ke dalam diskusi bersama dan pemajangan mind mapping di sekolah. Semua sangat berkesan karena kita mengetahui setiap pemikiran itu. Sempat aku berkaca-kaca karena harus berpisah dengan haruk buku di perpustakaan dan canda tawanya. Tapi semua itu ada masanya. Ada yang memulai dan ada yang mengakhiri. Tak lupa aku mengembalikan buku pinjaman spesialku karena menjadi anggota eskul perpustakaan di rak novel. Aku menuju rak tersebut. Seperti deja vu saat aku melihatnya pertama kali. Aku terus mengingat wajahnya di rak novel itu. Seakan aku terhipnotis untuk kembali di masa itu. Aku terdiam beberapa detik dan kembali tersadar. Seru saat aku melihatmu pertama kali. Aku menyentuh tulisan penanda di rak itu. Aku menghela nafas dan kembali ke meja besar. Semua mengucapkan perpisahan. Di hari terakhir ini pun aku harus menelan sakit lagi karena masih bertemu dengannya. Kami hanya saling melempar pandangan semu. Semua berbeda saat awal. Kami kembali ke kelas masing-masing.